Halo, balik lagi sama gue Randy. Kali ini gue bakal ngelanjutin ngebahas tentang cooler handphone. Nah, kemarin kan gue udah ngebahas tentang Black Shark Fan Cooler Pro. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang Memo DL02. Ini barangnya. Nah, dari box penjualannya sendiri kita dapat 3 barang, yaitu kabel data. Ini dari USB biasa ke Type-C. Ini panjangnya cuma 1,5 meter. Type-C to Type-C. Sama barangnya itu sendiri. Nah, ini Memo DL02. Apa aja kelebihannya? Kita lihat proses unboxingnya dulu. Barangnya ini gue beli dari Tokopedia, harganya 170.000. Nah, setelah kita buka, ternyata kotaknya agak penyok-penyok, cuma nggak apa-apa, yang penting isi dalamnya masih bagus. Dan setelah dibuka, ternyata barangnya juga masih aman. Nah, di dalam box ada kabel Type A to Type C, kabel Type C to Type C. Nah, ini kelebihan dari cooler-cooler lainnya. Lubang-lubang heatsinknya lumayan tipis, jadi aman, jadi tidak akan masuk. Nah, di bawah ada untuk powernya, dan di sebelah kiri ada untuk Type-C to Type-C untuk mengecas HP-nya. Nah, gue coba nyalain langsung pakai powerbank. Dari suhu awalnya 20 derajat Celcius, setelah beberapa saat gue tunggu, bisa mencapai 12 derajat Celcius. Nah, untuk penggunaannya itu simple. Dia tinggal dimasukin kayak yang kemarin. Nah, cuma hasilnya seperti ini sayangnya. Tidak semua permukaan kena. Jadi masih ada bagian yang di atas. Ini ada 3 percepatan, 1, 2, 3. Tapi untuk di beberapa review lain yang gue cek itu cuma ada 2 percepatan. Tapi yang untuk barang yang gue dapat itu ada 3 percepatan. Reviewer lain pun dapat kabelnya beda. Gue dapat kabelnya warna merah. Nah, tapi pemasangan ini terbalik dari biasanya gue pakai untuk main game. Biasanya gue pakai seperti ini menghadapnya, tapi jadi gue harus balik seperti ini agar bisa dicas. Oke, dan langsung dicolok. Jadi penampakannya seperti ini. Ini HP yang gue pakai Poco F2 Pro. Kalau kita pegang seperti ini, lumayan dingin. Tapi gimana performance-nya? Kita ulas bareng ya. Saat tes Antutu di Poco F2 Pro sebelum menggunakan Memo DL02 mendapatkan skor di 573.753. Sedangkan setelah menggunakan DL02 ada kenaikan poin sekitar 3.000 poin. Dan kenaikan suhu yang dicapai sebelum menggunakan cooler tersebut itu 4,8 derajat Celcius, dan setelah menggunakan kenaikannya hanya 3 derajat Celcius. Bahkan suhu akhir setelah tes menggunakan Memo DL02 itu tetap lebih dingin dibanding sebelum kita tes tanpa menggunakan Memo DL02. Untuk stress test Antutu sebelum menggunakan DL02 itu masih bisa mencapai di bawah 40%. Sedangkan setelah menggunakan DL02 angkanya hanya mencapai di 40%. Sebelum menggunakan itu maksimalnya di 232.000. Sedangkan setelah menggunakan cooler tersebut masih tetap untuk average-nya sebelum menggunakan ada di 211.000. Sedangkan setelah menggunakan ada di 226.000. Dan minimalnya sebelum menggunakan di 119.000 dan ini naik drastis ke 217.000. Dan kita bisa lihat di grafiknya, sebelum menggunakan cooler itu udah menguning di kolom keempat. Sedangkan setelah menggunakan tidak ada warna kuning sama sekali. Nah, jadi gimana menurut kalian barang ini? Kalau menurut gue sih untuk 170.000 lumayan membantu untuk kalian yang mau main game. Tapi tidak mengangkat performa seperti yang gue coba di Black Shark kemarin. Kalau di Black Shark kan gipsnya naik dan nilai Antutunya pun naik. Oke, nanti untuk komparasi gue masih ada satu item lagi, yaitu dari Baseus. Barangnya sudah sampai dan sebentar lagi akan gue cek. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Oke, paling segitu dari gua. Nanti di next video gue bakal ngebahas khusus untuk Baseusnya, dan di video selanjutnya gue bakal ngebahas komparasi dari 3 item ini. Produk manakah yang paling cocok buat kalian? Oke, segitu dari gua. Terima kasih.